Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kawan Li. Dipersilahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya Malam akan, kawan Li. saya akan coba share screen. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai sharingnya, saya ajak teman-teman sekali lagi untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Pencipta kami, Sang Maha Kreatif dan Otentik, kami bersuka cita atas ciptaan dan karyamu ya Tuhan, di dalam diri kami masing-masing, dan kami berdoa agar roh-Mu menyentuh hati kami yang terdalam, hingga kami akan menemukan siapa diri kami sesungguhnya yang membuat kami bersuka cita. Dan di saat bersamaan, kami dapat merasakan kegelisahan untuk tidak menjadi secukupnya, bahkan kurang dari potensi diri kami. Buatlah kami memiliki pikiran dan hati yang sederhana agar tidak dikacaukan oleh kekecewaan. Kami punya hati yang cukup jernih untuk tidak keliru menganggap kesibukan sebagai kemerdekaan. Hati yang cukup jujur untuk tidak berharap kebenaran itu tidak menyakitkan. Dan hati yang cukup rendah hati untuk mengakui kesulitan dan mencari pertolongan. Berikan hati yang cukup sukacita untuk merayakan semuanya bersama diri sendiri, orang lain, dan Engkau melalui Tuhan kami. Kami siap berbagi, mendengar, merenungkan, dan mendiskusikan topik pada hari ini. Kiranya roh-Mu bekerja di antara kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, kami panjatkan doa kami. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita masih melanjutkan topik dari judul besar yang sama, yaitu bagaimana menjadi being indispensable professional at work. Pada hari ini kita subtopiknya adalah tentang karakteristik dan kualitas profesional yang tidak tergantikan itu seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya saya agak tergelitik nih dengan kata tidak tergantikan ya teman-teman ya. Karena kalau berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama bekerja dan juga saya lihat juga dari sejarah gitu ya, kayaknya susah sekali untuk dibilang bahwa ada manusia yang tidak tergantikan gitu ya, terutama dalam konteks pekerjaan ya atau profesi gitu ya teman-teman ya, semua bisa digantikan. Bahkan kalau kita mengikuti perkembangan belakangan ini yang lagi ribut-ribut ini dengan adanya AI gitu kan dibilang ya teman-teman ya banyak banget yang bakalan tergantikan gitu ya, pekerjaan yang tergantikan, manusia yang bisa digantikan oleh mesin. Atau kalau kita melihat ke belakang di dalam sejarah gitu, bahkan katanya yang namanya raja gitu ya, raja yang katanya turun temurun dan sebagainya gitu ya, itu juga tergantikan gitu ya. Semua semua juga bisa digantikan atau ditumbangkan dan sebagainya. Jadi saya agak tergelitik nih dengan kata indispensable, kayak seakan-akan nggak bisa diganti beneran gitu ya. Walaupun memang kalau dalam kisah hidup Daniel, iya dia sampai tidak diceritakan sampai gimana, tapi sepanjang kehidupan profesionalnya memang dia itu eh, tidak tergantikan ya. Jadi kalau saya mungkin lebih suka memakai kata sulit diganti gitu ya. Kalau kita lihat konteks sekarang juga ya di negara kita eh, cukup apa cukup buat saya cukup mengkhawatirkan gitu ya. Terakhir angka PHK di per Juni 2025 itu
yang pengangguran itu sudah 5% dari angkatan kerja gitu ya. Itu banyak sekali. 7 juta orang lebih gitu. Itu pengangguran yang terbuka gitu. Pengangguran terbuka tuh artinya jelas-jelas menganggur gitu. Di sisi lain nggak ada tuh, nggak berani pemerintah keluarin angka pengangguran tertutup. Pengangguran tertutup tuh definisinya adalah setengah menganggur. Setengah menganggur tuh apa? Jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu atau produktivitasnya rendah. Nah, kalau kayak dihitung itu udah nggak tahu ya, pasti banyak banget ya para pekerja freelance, ojol dan sebagainya itu bakalan masuk tuh ke pengangguran tertutup itu gitu ya teman-teman ya. Jadi saya berpikir mungkin sebaiknya yang kita bahas atau kita diskusikan adalah bagaimana kita menanyakan pertanyaan yang lebih baik gitu ya. Jadi kita bukannya mengharapkan, wah gimana nih caranya supaya saya tidak bakal tergantikan di tempat pekerjaan saya. Mungkin teman-teman mesti mengubah berpikir itu ya, end resultnya bukan itu ya kalau saya bilang ya. Tapi mungkin kita harus lebih menanyakan adalah dua pertanyaan ini yang mungkin saya akan bahas untuk menyambung dengan itu tadi ya, karakter dan kualitas seperti apa sih yang harus kita miliki sehingga kita sulit digantikan gitu ya, bukan tidak tergantikan, tapi lebih sulit untuk digantikan di pekerjaan kita ya. Dan pertanyaannya yang mesti kita tanyakan karena konteksnya kita adalah anak Tuhan adalah bagaimana kita bisa merefleksikan image terbaik ya dari Tuhan ke dunia yang tidak percaya ini. Kan kita kan Imago Dei gitu ya. Bagaimana kita bisa merefleksikan Kristus ya kepada dunia lingkungan di tempat pekerjaan kita itu kan yang kebanyakan orang yang tidak percaya, dunia yang tidak mempercayai Kristus gitu ya. Bagaimana kita dapat merefleksikan Kristus yang terbaik ketika kita bekerja gitu ya. Kira-kira seperti itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah sebenarnya ya mungkin ini juga bahan diskusi juga ya nanti ya teman-teman ya. Dan refleksi kita masing-masing ya. Apakah mungkin bagi kita orang Kristen untuk thrive? Thrive itu artinya berkembang, bertumbuh di dunia pekerjaan ketika kita menjadi pengikut Tuhan di dalam situasi yang ekstrim ya, di dalam situasi pekerjaan yang ekstrim ya, lingkungan yang mungkin hostile. Hostile itu tidak bersahabat, bahkan bermusuhan gitu ya dengan kita. Dan mungkin kita di situasi yang memiliki network atau koneksi yang sedikit gitu ya. Nah, pertanyaan nomor dua ini kan sebetulnya situasi yang juga sudah dihadapi Daniel ya. Secara eksposisi kitabnya teman-teman udah dengerin pada sesi satu yang dari Kak Tadius minggu yang lalu gitu ya. Pada minggu ini kita akan bahas secara lebih kekinian dan lebih praktikalnya. Jadi bagaimana ya? Mungkin nggak sih sebenarnya gitu ya? Ya itu kan Daniel ya gitu ya. Nah kalau kita gimana gitu ya? Ada hal lain nggak yang bisa membuat kita bisa menjawab dua pertanyaan ini gitu. Sehingga akhirnya kita menjadi profesional yang sulit ya, lebih sulit untuk digantikan. Nah, kenapa balik lagi ya selain tadi dalam pembukaan saya sudah bahas situasi negara, situasi kondisi dunia pada saat ini. Nah, ini saya pengen lebih spesifik lagi ya situasi kita pada saat ini ya, yang untuk membahas lingkungan yang tadi ya, yang sangat sulit itu tadi ya. Jadi eh, pilihannya kesannya seakan-akan ya pada masa sekarang nih ya di dunia kerja kita nggak peduli kita kerja di BUMN atau kita kerja di lingkungan pendidikan atau saya rasa di berbagai bidang ya situasinya itu sudah apa namanya situasi korupsi dan profan itu duniawian gitu ya. Apa pemerintahan duniawi itu tuh sudah atau nilai-nilai dunia dan korupsi itu sudah merasuk ke semua bidang kehidupan ya, teman-teman ya kalau saya lihat ya. Jadi pilihannya apakah kita mau mengikuti yang di sini atau kita hidup ini kita nggak mau tahu gitu. Ah ya udah deh kita
jadi seperti keong gitu ya, jadi masuk ke dalam cangkang kita, kita menganggap apa namanya, kita hidup dalam komunitas-komunitas kita saja sebagai orang percaya gitu. Kita nggak mau campur tangan ya. Jadi kita membedakan antara kehidupan publik kita dengan kehidupan privat kita. Jadi di luar ketika kita bekerja atau ketika kita melakukan kegiatan di tengah masyarakat, di luar lingkungan gereja atau komunitas orang percaya, kita mengikuti ya, atau di sini yang kita sebut dengan kehidupan publik ya teman-teman ya. Kehidupan publik kita berasimilasi dengan budaya ya, dengan budaya, kebiasaan, habit yang terjadi di lingkungan di mana kita ada itu. Maaf. Nah, itu yang saya lihat yang banyak terjadi gitu, sehingga suara orang Kristen atau garam dan terangnya itu jadi nggak berasa gitu ya teman-teman ya, karena di sini kita hidup seperti itu, tapi di sisi lain kita punya kehidupan iman itu kita menganggapnya sebagai kehidupan yang privat dan personal saja gitu. Nggak ada urusan tuh sama dunia luar. Itu adalah urusan saya dan Tuhan saja, atau eh, kehidupan saya ketika saya di gereja, atau kehidupan saya ketika saya bersama dengan komunitas orang percaya gitu. Jadi kita kayak punya dua muka gitu ya teman-teman ya. Kita memisahkan ya, kita memilih gitu, atau ya. Nah, atau sebetulnya ada cara lain nggak ya? Kan kita sudah pelajari pada minggu yang lalu ya. Sebenarnya kita punya cara seperti Daniel ya, itu cara yang ketiga gitu ya. Kita nggak harus seperti ini, memilih seperti ini, tapi bagaimana kita bisa menghidupi ya, menghidupi iman kita di dalam kehidupan karir yang juga menjanjikan gitu. Punya karir yang menjanjikan, punya karir yang baik, tapi kita juga menghidupi iman kita di karir kita tersebut. Kira-kira begitu ya, yang tentu ya, yang ideal, yang ingin kita capai. Mungkin ini ya, yang dimaksud ya, bukan bukan benar-benar nggak tergantikan atau apa gitu ya teman-temannya. Jadi kalau tak tergantikan rasanya itu utopis ya kalau saya bilang ya. Tapi mungkin saya lebih menyebutnya kalau Daniel itu punya promising career, live a life of promising career with public faith. Jadi dia membuat imannya itu terbuka. Semua orang juga tahu ketika dia melakukan pekerjaannya, ketika dia menghidupi kehidupannya dimanapun, dia menghidupi imannya dan dia bisa memiliki karier yang menjanjikan. Kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih ya? Kenapa demikian, teman-teman ya? Saya cuma mau mengingatkan ya, balik lagi karena kami dari WIN ya, kami ingin mengingatkan kembali kehidupan kita ya. Pada saat ini kita adalah hidup di masa pembuangan ya, exilic living gitu. Mungkin teman-teman belum terlalu familiar dengan terminologi ini gitu, tapi berulang kali ini kita mau coba ingatkan kembali ya. Kenapa eh, dikatakan, saya katakan bahwa kita semua pada saat ini menghidupi exilic living ya. Eh, kita lihat dalam metanarasi Allah ya, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu ya, dalam peta sejarah Allah, dalam peta rencana Allah, kita tuh ada di mana kehidupan kita pada saat sekarang nih teman-teman ya. Nah, pada saat pertama Tuhan menciptakan bumi beserta isinya, termasuk manusia, termasuk pekerjaan di dalamnya, itu sebagai baik adanya ya. Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa ya, teman-teman ya. Ya ini mah udah tahu lah kayaknya dari sekolah minggu juga udah apal gitu ya. Anak-anak kecil juga udah tahu gitu. Nenek-nenek juga udah tahu gitu. Tapi implikasinya apa ya? Kejatuhan itu. Kita di exile ya. Manusia itu dibuang dari Taman Eden tentunya ya, dibuang dari Taman Eden. Lalu kita lihat di Perjanjian Lama itu ada banyak orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai
sebelum kedatangan Kristus, sebelum adanya eh, peristiwa apa namanya penebusan ya, penebusan. Tuhan itu Allah itu Allah Bapa itu mengutus Kristus gitu ya. Sebelum waktunya tiba, kita lihat di sini juga banyak sekali pembuangan-pembuangan ya. Dari Abraham, Musa, Daniel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Esther, semua itu semua dibuang ya. Kalau mungkin di zaman Abraham dan Musa itu keluar, disuruh keluar ya, bukan dibuang, keluar. Tapi artinya juga sedikit mirip ya dengan dibuang ya dengan exile. Karena kalau dikeluar dari tempat yang nyaman, ya kita merasakan ketidaknyamanan dan kesulitan gitu ya. Kalau kita baca Perjanjian Lama, betapa sulitnya Abraham dan Musa dan bangsa Israel gitu ya, struggle-nya mereka. Lalu pembuangan beneran secara harafiah, hurufiah, pembuangan ke tanah asing ya itu dialami juga ya, dan itu kita baca semua. Sampai akhirnya eh, ada penebusan Kristus. Ada penebusan Kristus ya, dan nanti baru kesudahannya itu adalah new heaven and new earth. Bahkan ada restorasi semua ya, langit baru, bumi baru ya, nggak cuman kita aja ya. Jadi keselamatan atau setelah diselamatkan maka akan ditransformasi. Yang diselamatkan siapa? Manusia, yang ditransformasi manusia dan seluruh eh, bumi ya. Jadi nggak cuman kita aja, nggak cuman manusia saja ya, tapi semua. Karena di sini akhirnya rencana Tuhan penggenapan seluruh sejarah adalah ada di sini nanti ketika Tuhan turun ya, Yesus datang kedua kali turun dari surga, Yerusalem baru itu akan turun ya kota itu sehingga menjadi ciptaan bumi baru, langit baru ya. Nah, kita tuh ada di mana sekarang? Nah, kita di sini. Tuhan Yesusnya udah datang tapi belum sempurna, belum ada penggenapan ya, belum ada eh, apa yang perfect, yang sempurna ya, penyempurnaan dari seluruh restorasi itu akan penggenapannya itu nanti ya. Nah, di sini juga kita yang hidup di masa ini juga disebut sebagai exile, pendatang, kaum pendatang. Kita disebut foreigner, orang yang asing ya, menumpang ya. Kalau kita lihat ayat-ayat dan Paulus itu juga sering bilang ya kan udah dibilang ya, kamu bukan berasal dari dunia ini ya kan, kamu adalah warga negaranya, warga negara surga, bukan warga negara dunia gitu ya. Nah, kita punya, nah ini tadi ya, citizenship in heaven ya, kita lihat Filipi 3 ayat 20. Jadi kita di sini memang saat ini sekarang kita di masa living in the exile messy middle ya. Jadi messy middle, jadi masih di tengah-tengah ya. Udah ada belum icip-icip kerajaan surganya udah ada belum? Udah ada, yaitu melalui apa? Melalui orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, ditransformasi oleh Tuhan, melakukan pekerjaan restorasi bersama-sama dengan Tuhan di bumi ini. Dipanggil ya, kita dipanggil, kita yang sudah dipercaya, sambil diri kita pribadi makin dipanggil untuk makin menyerupai Kristus. Ketika kita bertransformasi, maka dimanapun kita berada pun lingkungan itu akan tertransformasi, mengalami renewal, mengalami transformation, mengalami redemption dengan adanya kita yang ditempatkan oleh Tuhan, di mana Tuhan memanggil kita. Nah, idealnya begitu ya teman-teman ya, maksudnya Tuhan seperti itu. Tapi kita nangkep nggak? Kita mau nggak diajak bekerja sama, menjawab panggilan kita itu? Nah, itu urusan lain ya teman-teman ya. Tapi itulah yang Tuhan rencana besar, the blueprint ya. Blueprintnya Tuhan untuk seluruh umatnya tuh seperti itu. Maka dari itu, teman-teman, karena kita living in exile, maka kita harus expect ya. Ekspektasinya bukan hidup yang nyaman, teman-teman. Kita belum di Yerusalem, ya. Belum di masa di mana semuanya itu damai sejahteranya tuh sempurna, segala sesuatu dosa
itu udah nggak ada ya. Sekarang memang kuasa dosa sudah dipatahkan, tetapi iblis masih dibiarkan Tuhan juga masih bekerja juga di dunia ini. Ya kan teman-teman? Makanya makanya kita mungkin ya secara nggak sadar banyak terpengaruh oleh teologi kemakmuran atau ajaran-ajaran tidak sehat lain ya, sehingga kalimat ini juga sering keluar dari orang Kristen gitu ya. Aduh, gimana nih? Aku punya dosa apa ya? Kok hidupku kok susah banget gitu? Kok aku mengalami banyak tantangan dan masalah nih di pekerjaan nih? Apa aku kurang berdoa ya? Apa aku kemarin kurang pelayanan ya? Apa aku males ya? Loh, bukan begitu teman-teman ya. Konsepnya nggak begitu gitu. That's abusive gitu ya. Itu emotional abuse gitu yang mungkin kadang-kadang nggak disadari, sering disiaringkan oleh, maaf ya, pendeta-pendeta atau apa ya di khotbah-khotbah atau di ajaran-ajaran seperti itu gitu ya, nggak sadar gitu ya, pemakaian kata-katanya jadi mengikuti dunia gitu ya, positif psikologi lah, apalah dan sebagainya ya. Itu kayak gitu gitu ya. Tapi kalau kita lihat sesungguhnya dari depan sampai belakang ya, Alkitab itu semua it's about hardship, it's about challenges gitu ya. Jadi tentang kerja keras, tentang tantangan-tantangan, tentang kehidupan yang sulit dan bukan kenyamanan ya, teman-teman ya. Jadi itulah realitas gitu ya. Kalau orang dunia nyebutnya gitu ya, the only constant thing is change ya. Jadi satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah apa? Perubahan. Nah, perubahan itu apa? Memang naturnya manusia itu memang mencari kenyamanan gitu. Jadi setiap ada perubahan selalu membuat kita nggak nyaman gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya teman-teman ya kalau ngomong atau apa gitu ya, perlu diinin lagi gitu ya. Aduh, apa aku keluar dari kerjaan ya karena eh apa eh apa kenapa ya di kerjaan tuh bos aku eh ini banget sama aku, apa aku gimana atau apa, bukan begitu ya teman-teman ya. Jadi eh, ada kesulitan, ada tantangan, ada hambatan, ada macam-macam, itu normal. Kalau hidupmu tenang-tenang saja, hati-hati gitu. Kenapa? Karena melalui berbagai tantangan ini, melalui berbagai perubahan ini, Tuhan itu mau membentuk kita ya. Tuhan mau membentuk kita ya. Jadi ini growth. Gimana sih kita bisa bertumbuh secara pribadi di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam kapasitas pribadi kita, di dalam kita mengembangkan talenta-talenta kita. Inilah konteks pertumbuhan yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi DNA kita itu ya, Tuhan ketika di dalam penciptaan, ketika membentuk manusia kan imago Dei ya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, tuh konteksnya kita juga banyak ya. Pertama adalah konteks ilahi tentunya. Relasi dengan Tuhan ya, itu adalah konteks pertumbuhan yang pertama ya, yang paling utama memang pertama gitu ya. Nah, kan ini mah teman-teman udah tahu, udah banyak ya semua di dalam apa teologi ya, waktu kita sebelum dibaptis ada katekisasi, pengajaran-pengajaran di gereja dan sebagainya. eh ini adalah konteks yang sering dibahas gitu ya teman-teman ya. Bagaimana kita relasi kita sudah dibenarkan dan kita harus terus membangun relasi kita dengan Tuhan itu. Nah, di selain itu yang lebih maju dari sini ketika ini udah beres, tentu ada relasi transparan yang terbangun dengan teman dekat kita atau ada yang namanya accountability partner. Kenapa? Kenapa manusia butuh gitu ya? Karena eh, manusia tuh perlu berelasi. Jadi pertumbuhan itu hanya bisa terjadi dalam konteks ada orang lain ya, teman-teman ya. Nggak cukup dengan hanya kita sama Tuhan aja gitu. Kenapa? Karena ya kita makhluk sosial gitu ya, makhluk sosial. Allah kita aja Allah Tritunggal, nggak sendirian ya teman-teman ya. Allah Tritunggal di agama lain nggak tahu deh ya gitu ya. Tapi itu ya, jadi dalam DNA itu kita sudah wired ya, berbagai penelitian ya yang ilmiah, scientific maupun
penelitian sosial, psikologi, sosiologi itu udah menunjukkan itu ya. Jadi eh, Anda bisa bertumbuh dan berkembang termasuk juga dalam kehidupan profesional kita, di dalam pekerjaan kita. Kalau kita punya relasi yang dekat dengan teman-teman dekat kita atau kolega dekat kita dan kita punya accountability partner. Saya lihat salah satu masalah terbesar di dalam leadership, baik di gereja maupun di tempat kerja, umumnya tidak memiliki accountability partner. Maksudnya accountability partner itu apa? Kita punya teman, kolega, atau orang yang bisa dengan mudah punya akses pada diri sama kita untuk mengatakan kalau kita sudah lakukan hal yang salah gitu. Untuk menegur kita atau untuk mengingatkan kita, orang itu paling tahu siapa kita gitu, seperti apa. Nah, teman-teman punya nggak tuh gitu, orang yang kayak gitu? Karena kalau nggak sulit ya. Makanya kecenderungan leader menjadi diktator itu semakin tinggi ya, karena mungkin baik di gereja maupun dalam konteks pemerintah maupun konteks pekerjaan ya teman-teman ya. Itu diktatorship itu sangat tinggi sekali karena budaya kita ya udah ABS gitu asal bapak senang nggak ada yang mau bilang kalau kita tuh udah mau jatuh ke jurang gitu ya nggak ada seorang pun yang berani bilang gitu kalau udah jatuh pun kita tetap bilang baik gitu ingat ya cerita dongeng yang kaisar atau raja yang pakai baju itu loh yang sebenarnya dia nggak pakai baju baju barunya raja tuh tapi semua orang bilangnya oh iya oke baik gitu nah itu bahaya sekali ya teman-teman ya. Lalu yang konteks lain ini mungkin personal. Personal nih dalam relasi dengan teman dan kolega yang lebih luas gitu ya, yang lebih selain dari sini mungkin yang tahu busuk-busuknya kita nih yang ini. Tapi ini secara umum orang bisa menilai, melihat performa kita, perkembangan kita seperti apa. Dan di sini juga komunitas juga ya, impact kita gimana di dalam komunitas pertumbuhan kita gimana dan tentu yang terakhir nih yang lebih luas adalah di dalam publik ya dengan masyarakat. Nah, ini Tuhan tuh udah kasih kita berbagai konteks ini dan kita harus mengerjakannya secara bersamaan semuanya gitu ya teman-teman ya. Supaya kita bisa bertumbuh ya dalam diri pribadi kita sebagai pribadi di dalam Tuhan dan juga eh, dalam pekerjaan profesional kita. Nah, caranya gimana untuk bertumbuh ya? Nggak lain dan nggak bukan kita harus membangun spiritual disiplin ya, disiplin mental dan spiritual ya di sini ya teman-teman ya. Ada banyak spiritual disiplin, tetapi dalam konteks hari ini, bagaimana kita dapat memiliki karakter dan kualitas yang sulit digantikan secara profesional gitu ya. Kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, punya apa namanya karir, punya pencapaian dan punya yang lebih penting adalah kita bisa mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga kita thriving gitu ya, kita bertumbuh, kita berkembang gitu. Nah, saya memilih tiga disiplin, spiritual disiplin yang penting yang perlu kita kembangkan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin stewardship. Stewardship itu penata layanan ya kalau bahasa Indonesianya. Agak agak nggak enak ya dan agak panjang gitu ya teman-teman ya. Jadi maaf kalau saya tetap pakai stewardship. Tentu teman-teman eh, ingat ya penata layanan. Nah, dalam konteks ini apa sih penata layanan itu seperti apa ya? Saya rasa dalam segala hal dalam hidup kita ini kita perlu menerapkan disiplin stewardship ini. Kenapa? Supaya kita tetap tergantung pada Tuhan ya. Kita punya kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan sehingga kita bisa hidup sebagai penata layan daripada semua resources yang Tuhan berikan kepada kita di seluruh area kehidupan kita ya. Dan kita menghidupi ya, kita menghidupi dengan keyakinan dan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukan punya kita gitu.
Jadi nggak cuma dalam hal keuangan saja ya, penata layanan ini, segala sesuatu ya, waktu kita, ya, talenta kita, ya, uang ya, ya termasuk salah satu di dalam, pokoknya semuanya gitu. God's resources ya, jadi itu semuanya bukan resources, bukan sumber daya yang kita miliki gitu ya. Kalau dalam sosiologi gitu ya, ada berbagai jenis kapital ya, modal, sumber daya ya. Jadi sumber daya itu tidak cuma uang ya teman-teman ya, termasuk misalnya ada yang disebut dengan social capital. Social capital itu apa? Kesempatan kamu untuk mendapatkan pendidikan ya, relasi-relasi, network, jejaring, banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau nanti mau dibahas, kalau kita bahas tentang bisnis atau apa ya mungkin kita bisa ngomongin ini lagi. Tapi itu ya teman-teman, kita mesti eh, bagaimana kita bisa bergantung pada Tuhan dan membangun ya kerendahan hati untuk menyadari bahwa semuanya itu bukan punya kita gitu. Jadi kita nggak pelit gitu ya teman-teman ya, untuk berbagi, untuk sharing, untuk mengembangkannya gitu. Jangan ini mah kenalan saya, ngapain saya kenalin ke kamu misalnya ya, contoh. Atau eh, ini adalah waktunya saya untuk apa sih, healing gitu. Ngapain saya bagi waktu saya untuk ngedengerin masalah kamu misalnya ya. Banyak ya jadi teman-teman ya. Jadi ini penerapannya gitu ya. Jadi ini penting banget, stewardship yang pertama, develop spiritual disiplin untuk kita menjadi penata layan daripada semua resources yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, yang penting ya, apalagi kalau teman-teman makin naik ya, makin naik jenjang karir teman-teman, ini nomor dua nih makin penting untuk dikembangkan. Bagaimana kita punya disiplin untuk berdoa. Mindfulness itu artinya kesadaran ya, kesadaran ya, kesadaran akan situasi dan sebagainya. Attentiveness itu perhatian ya, jadi perhatian. Jadi bagaimana kita bisa terus menyadari akan kehadiran Kristus ya. Kita selalu open dan terbuka, terbuka dan menyadari bahwa Kristus tuh bekerja 24 jam ya, 24/7, 365 hari dan sampai eternity gitu ya. Jadi itu selalu ada Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, melalui berbagai hal gitu ya. Tuhan memelihara dan kehadiran Tuhan tuh ada gitu ya. eh, di dalam kita gitu ya. Sehingga kita bisa hidup dengan sepenuh hati di present moment ya. Jadi nggak ini kalau buat saya ini menonjok banget ya. Kita sering nih kadang-kadang nih, apalagi ketika ada challenge, ada tantangan, kita mikir, aduh dulu dulu nggak gini ya, dulu gini, dulu gitu. Apalagi kayak kalau season of life kamu udah seperti saya ya, udah menjelang MPP, masa persiapan pensiun gitu ya, atau yang tua-tua gitu ya, kalau menurut kalian ya, yang muda-muda, ngomonginnya masa lalu melulu gitu ya. Masa sekarang dong. Atau kalau misalnya teman-teman masih muda, mungkin seringnya mikirnya, oh nanti saya mau begini, nanti saya mau begitu, jadi future gitu ya. Eh, jangan ya teman-teman ya, dua-duanya tuh nggak begitu bener ya. Jangan spend too much time pondering on the past atau thinking about the future, tapi live in the moment gitu, present moment gitu ya. Jadi kita bisa menyadari ya akan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan di saat ini ya, tanpa judgement gitu. Aduh, nanti begini ya, nanti begitu ya, nggak usah gitu ya, nggak usah banyak pikir gitu ya. Nah ini sulit teman-teman ya, yang nomor dua ini. Dan yang nomor tiga, pursuing excellence ya. Jadi mengejar excellent, excellent bahasa Indonesianya juga kayaknya ada deh pakai X ya. Tapi karena saya tetap mau pakai excellence, agak susah saya temuin bahasa Indonesianya, karena kalau di bahasa Indonesia kesempurnaan tuh kesannya kayaknya enggak gitu ya. Tapi excellent teman-teman tahu ya, kualitas yang terbaik gitu ya. Itu excellence kalau buat saya gitu ya, kualitas terbaik gitu ya. Bagaimana kita mengejar kualitas terbaik, bagaimana kita
tadi ya, menata layan ya, apa sih mengerjakan, memanage semua gift yang Tuhan berikan kepada kita ya. Gift itu tadi ya ada talenta, ada kesempatan, waktu, uang dan sebagainya, pekerjaan kita, proyek ya dengan cara meninggalkan jejak gitu ya. Artinya inilah meninggalkan jejak inilah yang punya impact gitu lah. Inilah garam dan terang gitu loh. Jadi asin gitu, jadi terang, kelihatan gitu. Kalau terang kan jadi kelihatan gitu. Mark itu tanda gitu ya. Jadi punya tanda yang bisa dilihat sama orang dan bisa menerangi, menggarami, kira-kira gitu ya. Nah, ini tapi ya beda ya. It's not for bukan untuk kehebatan saya atau apa, tapi kita punya kepuasan yang kudus gitu ya, holy contentment. Jadi eh, ya udah nggak harus diketahui orang gitu, nggak harus dipuji orang gitu. Apa yang kita bikin impact itu, tapi bisa dirasakan oleh orang-orang gitu. Jadi bukan buat cari muka atau buat cari ketenaran ya atau supaya orang lain melihat gitu ya, bukan ya. Tapi di dalam hati kita punya satu contentment gitu ya. Kalau saya bilang ya ini ada hubungannya ya. Kalau kamu sudah menjalankan calling kamu dengan baik, dengan excellence, kamu akan punya deep gladness itu tadi ya, punya sukacita terdalam, punya contentment, holy contentment. Oh ya, saya sudah puas, saya sudah apa? Senang, saya suka cita, saya sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itu ya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hasilnya gimana? Itu adalah urusan Tuhan ya. Oh, oke, that's it gitu. Tapi kamu sendiri tahu udah terbaik atau enggak ya tentu kamu lihat impactnya seperti apa ya. Seberapa kecil pun, seberapa ini pun ya gitu ya. Nah, kalau kamu sudah lakukan yang terbaik, kamu apa pursuing, mencoba untuk mendapatkan itu ya, mencoba mengejar hal tersebut. Nah, itu adalah disiplin-disiplin yang bisa kita terapkan sehingga karakter kita ya, ini kita ngomongin karakter ya, eh, itu bisa terbentuk gitu ya teman-teman ya. Kita punya karakter eh, dan karakter mental ya yang dibutuhkan sehingga kita selalu punya resilience ya teman-teman ya. Kita punya daya tahan dan daya juang terhadap segala tantangan-tantangan itu tadi, hambatan-hambatan itu tadi, kesulitan-kesulitan itu tadi. Kenapa? Bukan karena kita kuat, bukan. Tapi karena apa? Kita tinggal di dalam Tuhan dan kita bertumbuh dari Tuhan gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti kalau teman-teman lihat apa pemaparan dari Danielnya juga seperti itu ya. Bagaimana kita lihat Daniel itu apa sih waktu doanya lah dan sebagainya. Tapi itu dalam konteks atau bahasa eh, bahasa rohani gitu ya kira-kira ya. Tapi kalau bisa disimpulkan secara umum dan lebih apa relevan itu tiga hal ini gini ya, gitu ya teman-teman ya, untuk membangun karakter kita yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kenapa itu penting teman-teman? Karena dalam kehidupan kita, tantangan di dunia saat ini ya sebetulnya eh, kadang-kadang mungkin kalau saya lihat ya, kalau kesulitan itu kadang-kadang kalau pengamatan saya ya, kesulitan itu lebih menumbuhkan karakter loh daripada keberhasilan ya. Kalau keberhasilan itu seringkali menyeret kita ke dalam pencobaan gitu. Makanya teman-teman perlu hati-hati juga gitu ya. Tadi kan saya udah ngomongin tantangan, hambatan gitu. Tapi kalau sukses, sukses pun membawa apa challenge-nya tersendiri ya. Kenapa? Karena gini ya. Jadi ini nih ya, di sini Tim Keller bilang an idol. Jadi idol is whatever you look at and say in your heart of hearts. If I have that, then I'll know I have value. Then I'll feel significant and secure.
Nah, ini nih masalah yang paling sering dihadapi oleh para profesional gitu ya, atau para pekerja, atau anak-anak zaman sekarang gitu ya. Jadi kita suka mengubur hal-hal apa yang menjadi keinginan hati kita gitu. Kita bukan sebetulnya sedang menjawab panggilan Tuhan gitu atau mengikuti kehendak Tuhan, tapi seringkali kita di dalam ini kita pengen ini, aduh, aku pengen naik jabatan ya, atau aduh, aku pengen pekerjaan yang gajinya lebih lebih tinggi, atau aku pengen punya tempat pekerjaan yang di mana saya lebih dihargai, atau apa, atau hal-hal lain ya. Jadi kamu pengennya apa ya? Sehingga di sini Tim Keller bilang kalau saya dapetin itu saya merasa penting, saya merasa nyaman, saya merasa aman. Nah, di manakah Anda menggantungkan keamanan Anda dan identitas Anda gitu ya? Itu yang harus terus sering kita periksa di dalam diri kita ya. Itu bahaya tuh kalau kamu udah letakkan di dalam karir kamu, jabatan kamu, pekerjaan kamu. Nah, itu kamu bukan menjawab panggilan Tuhan ya. Jadi sebenarnya ya. Jadi kalau kamu merasa di tempat pekerjaan kamu itu kamu nggak aman, nggak nyaman atau apa. Nah, kamu periksa lagi. Itu ancaman terhadap diri pribadi, identitas diri dan ini kamu atau apa gitu ya. Jadi kita bisa lebih ini. Atau kayak tadi, wah kita udah sukses nih, kita meletakkan eh, nilai diri kita tuh merasa penting, kita merasa hebat dan kita merasa aman. Kita merasa aman kalau kita berprestasi, kita bisa apa menginikan apa namanya KPI-KPI yang diberikan oleh kantor. Nggak di situ ya teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya saya punya caution ya, apa peringatan untuk tadi ya. Dalam rangka kita mengubur excellence itu tadi perlu terus memeriksa diri. Jadi kita mengubur excellence itu bukan tujuannya kita mencapai kesuksesan, mencapai kehebatan, mencapai perfection atau apa bukan ya, tapi karena itulah yang Tuhan inginkan ya. Jadi Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak mau kita hidup apa adanya atau kita jadi apa adanya. Enggak gitu ya. Tuhan tetap ingin kita bisa mengoptimalisasi dan mengerjakan ya apa yang sudah diberikan di dalam kita gitu ya. Tapi janganlah kita meletakkan nilai diri kita dan rasa aman kita di dalam hal-hal tersebut ya. Makanya itu bisa jadi idol. Ya mungkin idol yang paling umum apa sih di dalam masyarakat Indonesia ya, termasuk dari anak-anak SMA gitu ya, bahkan dari anak SD, SMP gitu. Kita sering kali ya kita ikutin budaya dan kita nggak sadar gitu. Apa cita-citamu gitu ya? Mungkin karena nggak tahu cita-citanya apa, mungkin paling gampang, aduh aku tuh pengennya menyenangkan orang tuaku. Nah, itu yang paling penting. Lalu terus yang kedua mungkin berguna buat bangsa dan negara gitu. Nah, menyenangkan orang tua itu perlu hati-hati ya. Jangan sampai jadi idol ya. Nah, itu sih another another story ya. Tapi memang bahaya sekali ya. Jadi Anda baru merasa penting, merasa hebat, merasa sukses kalau orang tua kamu seneng. Nah, apakah itu yang Tuhan inginkan atau tidak gitu? Ya, atau di mana Tuhan gitu? Di mana rasa aman Anda gitu ya? Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, ini mengenai kehati-hatian. Nah, itu adalah tadi saya bilang karakter ya. Nah, sekarang kualitas ya, kualitas ya. Ini yang lebih praktisnya gimana ya? Kualitas profesional tuh gimana gitu. Nah, kami menyebutnya sebagai career fuels. Jadi fuels itu bahan bakar. Apa sih bahan bakar untuk karir kita gitu, untuk pekerjaan kita sebagai profesional ya. Jadi ini eh, dulu di kantor saya HRD globalnya cukup baik gitu ya. Kami diskusi, lalu kita mengamati, kita research dan sebagainya. Nah, ini kita lihat dari tiga ini ya. Ini menjawab pertanyaan kenapa ada orang yang lebih sukses dibanding dengan orang lainnya gitu ya. Kenapa sih yang ini bisa, yang ini enggak gitu. Padahal mungkin
dari segi pendidikannya atau dari segi pengalamannya mungkin kurang lebih sama gitu. Misalnya kayak kita kalau kuliah satu angkatan dalam satu kelas gitu nanti udah 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian di mana orang-orang itu gitu. Kenapa yang ini bisa sukses, yang ini nggak sukses dan sebagainya gitu ya. Nah, kita bilang ada 3 hal ini ya. Mereka orang-orang yang bisa karirnya itu panjang ya, kan tadi ya indispensable ya. Jadi lebih sulit digantikan. Artinya dia punya karir yang panjang gitu, bisa bekerja terus gitu ya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Itu gimana gitu. Bahkan misalnya sampai udah pensiun juga masih kepake gitu istilahnya ya. Mungkin kalau bahasa street smartnya, kenapa sih orang itu kepake terus gitu di mana-mana gitu bisa gitu ya. Nah ini ya, ternyata orang-orang ini punya abundant supplies of career fuels. Jadi dia punya bahan bakar untuk karir yang sangat banyak gitu. Apa sih bahan bakar itu gitu? Nah, ini ada 3 hal. Yang pertama yang kita sebut transportable skill. Jadi ternyata orang-orang itu punya skill yang transportable. Transportable itu apa? Bisa dipindah-pindahin ya, transportasi kan. Jadi mau dari kantor mana atau dari bidang apa atau dari apa itu bisa dipindahkan. Jadi punya skill-skill yang bisa dipindahkan. Lalu yang kedua mereka punya eh, pengalaman-pengalaman yang meaningful ya nanti saya akan bahas lebih detail lagi selanjutnya dan yang ketiga mereka punya relationship yang enduring. Apa sih maksud dari 3 hal ini? Yang pertama transportable skill. Apa sih kemampuan-kemampuan itu yang bisa dipindahkan dari yang lain-lain? Nah karena kami backgroundnya saya backgroundnya dari industri kreatif gitu ya komunikasi dan kreatif gitu ya. Jadi kalau buat kami bahkan pekerjaan kita bisa meng-create sendiri. Nah, itu kalau tertarik itu another workshop tuh kalau teman-teman ada yang tertarik bagaimana menciptakan pekerjaan sendiri gitu ya. Nah, untuk itu ya nggak cuma untuk itu sih, tapi secara umum kalau kita punya hal-hal ini ya, kita bisa punya problem solving skill, persuasive communication, getting things done, risk taking, itu kita akan bisa di bidang apapun kita bekerja, di kantor apapun ini kepake gitu tuh teman-teman ya. Jadi transportable skill dan membuat kita adaptable, bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan, dengan situasi dan sebagainya ya. Jadi ini eh, dan kita harus membangun mereka, membangun kemampuan-kemampuan skill-skill kita ini dari awal kita bekerja ya. Tapi abis itu jangan diem aja gitu ya. Itulah kesalahannya ya. Kayaknya kalau udah bertahun-tahun di posisi apa di jenis pekerjaan dan tugas yang sama, kita suka lupa untuk membuat skill kita tetap fresh, skill kita tetap sharp ya, tetap tajam dan seger gitu ya, sesuai gitu dengan kondisi. Karena kan dunia berubah terus kan. Tadi saya udah bilang, the only constant thing is change gitu. Contoh aja deh, saya ngajar ya bertahun-tahun dan bersemester-semester ya. Saya tahu ada banyak dosen yang sampai 10 tahun juga karena textbooknya nggak ganti ya materinya ya sama terus gitu. Nah itu buat saya itu nggak oke banget gitu, nggak banget gitu ya. Contoh itu contoh ya. Jadi bagaimana kita bisa terus membangun hal-hal tersebut ya. Lalu ya ini gimana cara kita bikin bisa siap dan fresh ya? Sekarang enak. Kalau zaman dulu susah. Sekarang banyak banget online ya. Kalau kita pengen belajar ya, ini saya nggak bahas, teman-teman ntar baca sendiri. Atau skill apa sih? Kalau yang tadi tuh teman-teman bisa lihat ya. Kalau ini yang terbaru ya. Kalau tadi tuh yang saya bikin tuh beberapa tahun yang lalu yang 3 transportable skill yang itu tadi ya. Tapi kurang lebih masih sama gitu ya. Anda bisa lihat sendiri nanti bisa minta PPT-nya ya. Lalu ini apa skill apa yang on the rise, apa yang berkurang gitu ya. Ini kelihatan di sini ya. Teman-teman nanti lihat sendiri contohnya. Lalu yang terpenting adalah sebenarnya apa supaya kita punya transportable skill.
kita tuh punya growth mindset atau fixed mindset nih teman-teman nih. Kebanyakan yang saya tahu ya, kita bisanya cuma mengeluh aja, aduh, kok nggak naik-naik jabatannya, pekerjaannya begitu-begitu aja, gaji juga nggak naik-naik. Tapi kita juga udah nyaman dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan 3 tahun yang lalu atau kemarin atau 3 bulan yang lalu ya sama aja gitu ya. Dan Anda sangat takut terhadap kegagalan ya. Aduh, kalau gagal gimana? Gue jadi jelek nih ya. Ya udah, saya tuh dalam melakukan sesuatu ya kalau nggak either either ya either good or not good gitu. Jadi kamu nggak berani coba ya udah pernah nyoba. Saya nggak bisa ya udah gitu ya. Saya nggak suka tuh di challenge tuh, nggak suka ditantang. Kamu mau nggak ada proyek baru ditawarin? Ah nggak mau ah, nggak ini, eh, nggak bisa saya gitu. Saya kalau ada ini tantangan nggak enak gitu ya. Tapi di sisi lain kamu jealous, iri hati dengan kesuksesan orang lain gitu ya. Kok dia bisa ya? Saya nggak bisa ya gitu. Gimana ya gitu. Dan kita selalu mengulangi metode yang lama, kita ulang-ulang lagi dengan alasan dari kemarin juga begitu gitu ya. Dari dulu juga dilakukannya udah seperti ini gitu. Nah, itu yang namanya fixed mindset ya. Teman-teman review sendiri apa yang selama ini teman-teman lakukan. Lain dengan growth mindset. Growth mindset itu, failure itu kita melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk bertumbuh ya. Jadi ya teman-teman ya catat ya, kegagalan bukan dosa ya. Kenapa mesti takut ya? Kita takut kalau kita berbuat dosa ya. Nah, emang kadang ada kegagalan yang dosa, tapi tidak semua kegagalan adalah dosa ya. Kalau kegagalan mengikuti perintah Tuhan baru itu dosa ya gitu. Kegagalan dalam bekerja, kesalahan dalam bekerja belum tentu ya. Ya belum bisa aja gitu, belum biasa gitu tuh belum tahu gitu ya. Jadi itu adalah opportunity untuk bertumbuh ya. Jadi I can learn to do anything I want ya. Yakin nggak gitu? Kalau saya mau belajar pasti bisa ya. Dengan adanya tantangan ini membantu saya untuk bertumbuh. Dan saya terinspirasi oleh kesuksesan orang lain dan saya menyukai hal-hal yang baru untuk mencoba gitu ya. Nah, cobalah kembangkan mindset ini sehingga kita bisa punya transportable skill itu tadi ya. Jadi dari mindset dulu baru kita kembangkan skillnya ya. Karena kalau mindsetnya udah males gitu, ya udah susah gitu. Ya udah ya. Nah, lalu meaningful experience. Meaningful experience ini artinya apa ya? Eh kita punya pengalaman-pengalaman yang membuat kita keluar dari comfort zone kita dan mendorong kita untuk beradaptasi ya. Jadi pengalamannya tuh jangan sama-sama aja ya. Jadi silakan teman-teman keluar dari comfort zone, bisa travel, bisa eh, cari apa kesempatan jadi relawan, ngapain. Jadi segala macam tugas dan pekerjaan ya yang keluar dari comfort zone, yaitu baru menciptakan meaningful experience. Nah, saya akan kasih contoh yang nyata nih. Misalnya saya HRD ya. Saya sering jadi HRD ya. Sampai sekarang saya jadi apa headhunter nggak resmi gitu ya. Sering klien-klien saya nanya, Wanli punya kandidat nggak gitu ya. Ada beberapa teman-teman juga yang saya kasih pekerjaan gitu ya, karena saya tahu ada lowongan gitu ya. Jadi misalnya gini, ya, jadi saya mencari sales manager. Jadi ada kandidat A, kandidat B, kandidat C. Menurut teman-teman siapa kira-kira yang akan terpilih gitu ya? Silakan teman-teman eh, ini ya tebak gitu ya. Nanti saya berikan jawabannya ya. Kandidat A ini punya pengalaman kerja 5 tahun di 4 perusahaan berbeda. Semua perusahaannya itu perusahaan distribusi dan dia semuanya sebagai sales. Jadi udah dalam 5 tahun dia kerja di 4 perusahaan. Lulusan sarjana perguruan tinggi swasta, IPK-nya 3,4. Nah, ini kandidat B, dia pengalaman kerjanya beda-beda. 2 tahun sebagai sales di FMCG, 2 tahun jadi SPG,
dan Field Team Koordinator di perusahaan rokok. Jadi 4 tahun ya, 2 tahun. Dia lulusan sarjana perguruan tinggi swasta, IPK-nya 3,2. Lalu ada kandidat C, pengalaman kerjanya 4 tahun di perusahaan makanan sebagai sales. Dia lulusan sarjana perguruan tinggi negeri dengan IPK 3,4. Nah, saya kasih waktu 1 menit, teman-teman tebak dalam hati ya. Kira-kira siapa yang akan dipilih sebagai sales manager? Ini adalah saya berikan untuk contoh ini untuk mengilustrasikan yang tadi ya, meaningful experience. Nah, jadi kalau saya jadi HRD-nya, saya akan pilih kandidat B. Walaupun kalau dari segi IPK, IPK-nya paling rendah di antara dua kandidat ini, ya. Kenapa saya pilih kandidat B? Karena dia punya pengalaman yang lebih meaningful, yang lebih well-rounded. Saya kan mencari sales manager. Manager itu harus membawahi ya tim gitu ya. Nah, di sini dia bisa jadi sales, dia mengerti terus bagaimana mengkoordinasikan sales-sales yang lain. Dia juga kemungkinan ngerti karena dia pernah jadi SPG dan field team koordinator. Ya, ngerti ya teman-teman ya. Sementara yang paling tidak akan terpilih kandidat C. Dia 4 tahun ya di situ-situ aja jadi sales gitu. Berarti dia mengulang pekerjaan dan pengalaman yang sama. Ya dia udah 4 tahun juga dia tetap jadi sales, diangkat jadi asisten sales manager juga atau sales koordinator juga enggak gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi saya bisa menyimpulkan, oh pengalaman ini tidak meaningful. Jadi hati-hati teman-teman, ketika bekerja, pengalaman apa yang Anda kumpulkan gitu ya, berarti atau bermakna tidak bagi pertumbuhan diri Anda gitu ya. Apakah jumlah tahun atau jumlah waktu itu tidak mempengaruhi kualitas dari pengalaman yang Anda eh, apa namanya Anda alami gitu ya. Kalau saya jadi kandidat C ya, mungkin saya harus ketika saya memberikan summary kepada pencari kerja, saya akan jelaskan 4 tahun ini saya ngapain aja walaupun saya tetap sebagai sales supaya kelihatan gitu. Kalau dari sini yang ini itu kelihatan dia lebih well rounded dan lebih meaningful pengalamannya. Nah, ya itu saya untuk ini ya memberikan ilustrasi saja ya teman-teman ya. Tentu dalam real life akan ada banyak variabel lain ya. Nanti ada gaji atau apa. Tapi kecocokan ya, kecocokan itu tuh kita ngelihatnya gitu ya. Selama bertahun-tahun ini saya melihatnya seperti itu. Jadi meaningful experience yang dicari ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah enduring relationship. Jadi kita punya relasi-relasi yang kita bangun, network yang kita bangun itu yang tahan lama gitu. Jangan ada istilah ini ya teman-teman ya, burn bridges ya. Jadi kita bakar jembatan gitu ya. Relasi kan relationship sering dianggap sebagai jembatan ya. Jadi kok kita udah nggak suka sama orang itu, udah gitu. Kita iniin gitu ya. Eh, Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau saya sering burn bridges-nya bukan nama orang yang tidak saya sukai, bukan. Tapi sama orang-orang yang nilainya, value-nya nggak sama sama saya. Misalnya dia suka kerjanya shortcut atau nggak bisa kerja tapi cuman omong doang. Nah itu saya nggak mau gitu. Ya jadi tentu ada kriteria-kriteria apa ya yang kita tentukan gitu untuk membangun ya. Jadi apa yang harus kita bangun? Pertama, kita cari komunitas expert, para ahli gitu ya. Siapa sih orang-orang yang bisa membantu Anda untuk bisa menjawab tantangan-tantangan di dalam pekerjaan Anda gitu ya. Jadi ya nggak cuman kalau zaman sekarang enak ya, apa-apa bisa tanya AI, walaupun itu bahaya ya, itu nanti diskusi yang beda. Tapi misalnya dengan gampang kamu bisa cari podcast, mungkin apa, walaupun juga harus lebih
hati-hati juga ya, banyak orang yang self marketing dirinya sendiri sebagai expert gitu ya, padahal belum tentu gitu ya. Tapi kamu tahulah kalau kamu udah di dalam industri dalam satu bidang tertentu, kamu tahu nih kira-kira expert ini pada ada di mana ya? Saya bisa ngikutin atau bisa baca atau bisa belajar dari mana ya? Saya bisa nggak menjalin relasi dengan mereka. Nah, ini. Lalu yang kedua yang disebut dengan critical college. Jadi teman kerja yang kritis gitu ya, bukan yang tadi ya, bukan yang ABS atau OMDO ya, omong doang, asal Bapak senang. Jangan, tapi teman-teman yang kritis gitu ya. Jadi kira-kira sampai 10 orang deh yang bisa membuat perbedaan di dalam pekerjaan kamu ya. Nggak harus di departemen kamu, mungkin ada di departemen lain atau apa nih, orang-orang yang bisa kamu ajak diskusi gitu ya. Nah, itu harus kamu bangun terus relasi walaupun mungkin nanti mereka udah keluar dari pekerjaan atau dari tempat kerja udah berbeda gitu ya. Anda harus tetap apa namanya bangun relasi gitu ya. Lalu yang ketiga yang disebut dengan champion ya. Jadi Anda punya advisor, mentor, supporter, truth sayer who are in your corner. Nah, sebenarnya yang nomor tiga ini, kalau dalam hal spiritual tadi, yang itu yang tadi saya bilang ya, accountability partner gitu. Tapi kalau dalam dunia kerja dibilangnya champion ya. Jadi kalau tadi, kalau kamu punya accountability partner yang juga satu industri atau satu bidang sama kamu, dia juga bisa jadi champion gitu ya. Bisa langsung apa namanya, bisa ngomong yang pahit-pahit dan mengatakan kebenaran walaupun itu tidak enak didengar di telinga kamu gitu. Karena seringkali kan kata Alkitab kan bilang kan kita ngelihat gajah gajah di pelupuk mata kita nggak kelihat gitu kan, tapi yang itu kita bisa lihat gitu kan, di Alkitab juga ada ayat yang sama tentang itu ya. Memang kita suka tidak selalu kita bisa mendetek gitu. Walaupun apalagi kalau kita jarang self reflection ya. Jadi kita perlu banget orang-orang seperti ini. Nah, inilah relasi-relasi yang harus kita bangun ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa example pada Daniel masa kini gitu ya. Jadi mungkin kamu juga bisa pikirin gitu ya, orang-orang yang di situasi yang sangat sulit dan menantang tapi bisa thriving ya di lingkungan kerja kamu. Ya, ini Ignatius Jonan teman-teman udah tahu ya. Dia bisa mereformasi kereta api ya. Kita berhutang ya sama dia gitu ya, dengan kereta api dan sistemnya yang baik sampai sekarang. Lalu almarhum Pak Sahetapi yang sangat ini ya di bidang hukum gitu ya, sangat respected gitu ya. Apa nggak berapa susah gitu ya situasinya mereka gitu ya di tengah lingkungan yang sangat tadi ya hostile ya, sangat apa namanya, tidak apa, sangat apa namanya, menentang gitu ya. Lalu yang terbaru kalau ini ya, Yandi Lawrence ini sutradara ya, sutradara film, dia menang festival film. Sekarang lagi happening ya, lagi filmnya tuh sore gitu kalau teman-teman mau nonton. Dia ini punya background yang sulit juga ya, keadaan keluarganya juga tidak baik gitu, dan dia Chinese tapi bisa masuk di jadi sutradara film yang cukup respected sekarang gitu. Dan kalau teman-teman mau dengerin cerita dia, dan dia anak Tuhan ya, eh, bisa denger di podcastnya Daniel Mananta gitu ya, interviewnya dia gitu. Saya cukup ini gitu, wah dia bisa gitu. Karena teman-teman tahu kan biasanya kayaknya dunia film tuh glamor, mesti punya koneksi segala macem apa, tapi dia bisa tembus gitu dengan apa yang dia yakini gitu, apa yang menurut dia panggilan hidup dia, yaitu untuk menceritakan cerita-cerita gitu yang dia yakini dengan nilai-nilai yang dimilikinya gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau dari luar negeri perempuan itu Maya Angelou ya. Maya Angelou itu hidup di saat diskriminasi terhadap perempuan itu tinggi ya. Dia dari nggak bisa baca tulis ya teman-teman, sampai eh, bisa bikin puisi dan bisa apa namanya, self educated, dan dia mencoba mengedukasi, masuk ke education sampai dia bisa jadi salah satu penyair yang sangat sangat ini ya, sangat baik gitu ya.
dan dia keyakinannya terhadap Tuhan itu tidak tergoyahkan gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik baca buku-bukunya juga itu bagus sekali, menginspirasi ya. Jadi tadi ya, jadi possible kok ya teman-teman ya untuk jadi Daniel masa kini gitu ya. Maksudnya di saat kita situasi yang sulit, tidak mustahil buat kita untuk tetap bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang, dan kita juga bisa bertransformasi. Diri kitanya dulu ditransformasi, sambil kita mentransformasi lingkungan kerja kita melalui tadi ya teman-teman ya, disiplin-disiplin rohani dan eh, eh, mencoba membangun career fuels yang sudah yang sudah saya bagikan tadi. Nah, wah ini saya waktunya 15 menit lebih awal sebelum tanya jawab, tapi nggak apa-apa, udah selesai. Saya stop sharing, silakan. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Wadli penjelasannya yang sangat dalam, sangat detail. Dan silakan saat ini kakak abang dan rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui via chat di kolom chat yang ada di Zoom ini atau personal juga boleh. Silahkan jika kakak abang ada pertanyaan. Ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut atau berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman orang di sekitarnya juga boleh. Berharapnya lewat diskusi kita makin mempertajam gitu ya pengalaman atau informasi-informasi yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Dipersilakan jika ada kakak abang ingin bertanya dan mungkin untuk pertanyaan pertama. Oke, ya di tengah dunia alumni yang um, seringkali bergumul berkaitan dengan integritas dan sebagainya, apakah kakak ada pengalaman gitu apa yang harus dilakukan ya selain tentunya kita berdoa berserah kepada Tuhan dan ya tetap mengembangkan karakter-karakter yang dimiliki gitu, apakah ada kak? Terima kasih. Ya, pasti ini berkaitan dengan kasus-kasus ya. Jadi, eh saya sering kali bilang ya sama teman-teman ya, alumni gitu ya, kita harus bersama-sama ya. Kalau sendiri tuh sulit. Makanya kan dari tadi saya bilang ya, punyalah accountability partner, champion dan sebagainya itu ya, supaya kita bisa bersama-sama belajar menjadi tulus tapi cerdik gitu. Cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Nah, cerdik seperti ular ini nih yang kita hampir nggak pernah ya kita sharingkan gitu ya. Kebanyakan ya udah gitu, tapi how gitu. How itu sebetulnya penting ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebetulnya kita juga tadi ya, kalau kita mengembangkan disiplin spiritual disiplin itu, kita bisa menjadi lebih peka dan kita juga bisa lebih mengetahui diri kita sendiri ya. Jadi mungkin kan tiap orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau dalam itu pernah dengar istilah Achilles heels. Jadi dalam mitologi Yunani itu ada namanya si Achilles itu yang mencoba untuk menjunjung dunia di kepalanya, tapi ternyata kakinya itu heelsnya ya, tumit, tumitnya itu nggak kuat gitu ya, sehingga itu jatuh lagi, diangkat lagi tuh bola ngegelundung lagi ya. Jadi itu namanya Achilles heel itu sering dipakai untuk mewakili apa sih kelemahan kita yang kita sering kali jatuh ya. Mungkin ya kalau para cowok ya saya nggak tahu ya, mungkin tertarik pada wanita cantik misalnya ya. Tiap kalau ada wanita cantik nggak bisa, atau kamu terlalu cinta uang, atau kamu suka makan gitu, atau apa. Nah itu kan saya ngomongnya umum. Tapi kalau dalam hal
profesional atau dunia kerja tentu harus lebih spesifik ya. Apa Achilles heel kamu? Kalau kamu udah tahu, kamu bisa lari ya. Nggak harus kamu mati-matian gitu di depan situ gitu ya. Kecuali kamu tahu kamu tuh indispensable. Nah, boleh kamu nggak lari. Tapi kalau kamu udah nggak kuat nih, aduh ini kelemahan saya, terus saya ada di depan mata, ya, saya, larilah kamu gitu kayak Yusuf ya dari istri Potifar, kamu lari gitu, kamu udah nggak bisa karena itu memang titik kelemahan kamu. Tapi kalau enggak, ya kamu cari kecerdikan ya. Saya ambil contoh, kalau saya pribadi ya pernah menghadapi gitu ya. eh, saya tahu misalnya bos saya itu korupsi gitu, ya. Tapi saya tahu itu bukan Achilles heel saya, bukan gitu. Saya kuat gitu. Saya saya tidak sama sekali tidak tertarik dan apa ya, nggak pernah tuh pengen kaya gitu, nggak pernah tuh pengen punya duit banyak, nggak pernah gitu. Tapi nanti Achilles heel saya lain lagi gitu ya. Saya ceritain yang ini dulu gitu ya. Jadi saya memikirkan caranya, gimana caranya ya. Saya berdoa dan mencari cara dan saya mulai mulai gini ya, misalnya contoh nih, contoh yang paling pertama yang saya merasa waktu itu saya juga masih bodoh, saya nggak tahu korupsi yang paling kecil yang dilakukan adalah apa, melalui entertainment. Kami dulu perusahaan Jepang, jadi budget entertainment klien tidak terbatas gitu ya. Jadi bos saya tuh ngasih saya bon-bon makannya, bon-bon pergi kemana, makan apa tuh, kasih ke saya suruh bikin bikin internal ininya kan ada ya, ada form-formnya gitu untuk masukin ke keuangan gitu. Terus saya lihat nih, saya curiga gitu. Memang kan dia nggak harus meeting itu kan selalu sama saya kan enggak gitu. Tapi saya tahu di jam dan tanggal yang dia kasih itu, klien yang dia sebut itu lagi meeting sama saya. Jadi nggak mungkin kan entertain kan. Nah, ini caranya gimana nih? eh Ya udah, saya dipaksa bikin sama dia kan. Saya bikin aja. Tapi waktu saya menghadap ke finance director saya bilang, Bu, ini ada eh, bond, eh, tapi kayaknya sih menurut saya enggak gitu. Saya terang-terangan ngomong begitu. Tapi bos saya nggak tahu gitu. Saya berdoa gitu. Tapi eh, terusnya si ibu ini baik gitu. Ibu finance director ini baik. Terus dia keluarin pengumuman untuk grup saya, bond entertainment itu hanya akan di-approve kalau saya yang bikin. Bondnya dari saya gitu. Bukan bondnya dari dia gitu. Nggak boleh gitu. Bond dari teman-teman saya yang lain juga nggak bisa. Jadi maksudnya kalau ada entertainment apapun mesti ada saya gitu kan kesannya gitu. Ya banyak lah gitu. Pokoknya kecerdikan saya mesti puter otak gitu. Dan saya tuh udah berdoa sama Tuhan, saya nggak mau keluar sebelum saya buktiin nih kebusukan-kebusukan saya bongkar gitu. Baru saya keluar dari kantor itu pas kebusukan itu dibongkar. Tapi apakah saya bisa membongkar seluruh kebusukan yang dilakukan oleh tim yang lain? Ya nggak bisa gitu. Ada limitasinya gitu ya teman-teman. Nah, itu sih karena saya tahu saya nggak di situ gitu, tapi mungkin saya Achilles heel-nya di tempat yang lain gitu. Kira-kira gitu sih teman-teman ya secara ini ya. Oke. Apakah cukup menjawab untuk yang bertanya? Silakan kasih komentar lagi kalau belum terlalu menjawab ya. Oke. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin sejauh ini menjawab ya berkaitan dengan Mm-mm, mm-mm, mempertahankan integritas. mm-mm. Selanjutnya, kita akan coba lihat ya dari pertanyaan selanjutnya dari Kak Yeni. Bagaimana menyikapi teman-teman kantor yang tiba-tiba menjauhi kita tanpa alasan yang jelas, bahkan menghindari komunikasi? Tidak bisa dipungkiri, kadang ini membuat hati tidak nyaman dan mengganggu kenyamanan saat bekerja. Bagaimana sih Kak kira-kira sikap kita seharusnya kalau mengalami hal ini? Terima kasih. Baik. Nah, kalau ini sebetulnya topiknya lebih ke arah komunikasi gitu ya. Eh, nggak apa-apa, saya coba jawab. Sebenarnya yang paling pertama gini ya, saya jawab dari dua aspek. Pertama, aspek profesional.
profesionalism ya. Kalau di dalam teorinya dunia pekerjaan ya, yang pertama adalah eh, kamu tidak diharuskan untuk berteman di dunia kerja. Kamu di dunia kerja untuk bekerja, bukan berteman, nggak kayak di sekolah gitu ya. Jadi relasi sosial, jadi itu relasinya adalah relasi bekerja, jadi profesional gitu ya. Maksud saya, ya nanti saya akan jelaskan lagi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap harus mengingat bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memandang siapapun orang yang kita hadapi, termasuk teman-teman di kantor kita, juga sebagai orang yang punya harkat dan martabat ya, imago Dei gitu ya. Mungkin imago Dei dia rusak gitu. Nah, bisakah kita membantu untuk mengembalikan harkat dan martabatnya dia itu gitu ya. Tapi itu nomor dua, nomor satu dulu ya. Jadi maksud saya gini, saya kasih ilustrasi gini ya. eh Misalnya dulu saya bekerja di eh, periklanan komunikasi dunia yang kalau menurut anak-anak Tuhan yang saleh ya, itu dunia yang penuh dengan dosa gitu. Jadi teman saya yang LGBT itu udah lama gitu ya. Sekarang kan baru pada terbuka. Tapi saya dari tahun 2000-an itu udah bergaul sama mereka, sama LGBTQ, sama ini. Nah, apakah saya harus berteman dengan mereka? Pertanyaannya, ya. Eh, 3 bulan, 6 bulan pertama saya pindah ke kantor yang American itu ya, American Company ya. Saya tuh nggak nyaman banget gitu ya. eh, Bergaul dengan mereka gitu ya. Tapi mereka baik-baik saja dan saya harus bekerja dengan mereka gitu ya. Akhirnya saya bisa memisahkan ya. Saya bekerja dengan mereka, bekerja profesional, tapi saya tidak setuju dengan mereka gitu dan mereka tahu gitu. Mereka respect gitu. Kita respect each other, respect our space gitu ya. Jadi mereka akan bilang, misalnya contoh gitu ya, kami dulu kalau teman-teman tahu Email ya, ya brand-brand yang besar-besar itu dulu kami yang handle gitu ya, rokok apa gitu. Tapi saya nggak ngerokok dan saya membatasi gitu relasi itu gitu. Terus mereka tahu gitu. Jadi kalau mau meeting sama saya, mereka bisa bilang nanya sama saya boleh ngerokok nggak? Oh, saya nggak setuju kamu ngerokok. Tapi kalau yang ngerokok lebih banyak daripada saya keluar dulu deh kalian ngerokok sampai selesai. Misalnya gitu. Ya, you know, things like that lah. Tapi mesti menjelaskan gitu ya, beda gitu ya. Kok ini kan masalahnya beda value dan beda ini. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya saya merasa, loh, emang siapa saya ngejudge mereka kayak gitu? Emangnya saya lebih suci dari mereka? Mereka lebih berdosa dari saya, enggak juga kan gitu. Dan at the end of the day, saya kasih tahu kamu, di luar kantor pun saya berteman baik dengan mereka, dengan tetap menghormat dan saya tetap bilang, saya mendoakan kamu supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Salah satu anak buah saya bahkan saya kasih cuti supaya dia bisa umroh dan menentukan arah hidupnya ke depan seperti apa, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu sih, dan saya nggak tahu kamu tuh masalahnya apa, tapi nggak usah terlalu pusingin gitu loh dengan hal-hal yang sepele. Orang mungkin nggak suka sama kita atau apa, enggak. Kamu bekerja bukan untuk disukai, bukan. Kamu adalah bekerja untuk melakukan job desk kamu dulu. Kecuali kalau relasi itu sudah apa mengganggu pekerjaan kamu, baru kamu harus beresin gitu. Kalau nggak usah diambil pusing. Terlalu banyak hal lain yang perlu kita pusingin. Yang penting kita tetap baik gitu. Itu aja sih. Ya, oke. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membedakan motivasi menjadi excellent itu karena hasrat untuk mengerjakan misi Allah atau untuk sekedar kepuasan pribadi atau hasrat kepuasan pribadi. Di tengah kita mengatur mindset bahwa apapun yang dikerjakan adalah untuk Tuhan, tapi ketika ada kecacatan atas apa yang dikerjakan, itu menjadi muncul perasaan gelisah. Bagaimana cara membedakan motivasi karena Ya, hasrat dengan um, misi Allah untuk misi Allah. sebetulnya kalau kamu jelas dulu, kamu udah jelas
belum ya. Tidak semua orang udah jelas bahwa hal yang dilakukannya sekarang ini menjawab panggilan Tuhan gitu ya. Memang nggak semua orang kayak Musa gitu jelas, atau Daud gitu. Dari awal Musa, ya udah kamu jadi leader. Daud, ya udah kamu jadi raja. Yusuf, ya udah kamu jadi pejabat gitu kan, enggak gitu kan ya. Bahkan kalau Yusuf kan melalui perjalanan yang panjang baru dia tahu callingnya itu menjadi pejabat gitu kan misalnya. Callingnya tuh menyelamatkan bangsanya melalui menjadi pejabat gitu kan. Nah, sebetulnya itu yang harus kita gumuli terus gitu. Sebetulnya apa sih calling kita gitu ya? Eh, ada calling tuh ada primary calling, ada nanti itu beda lagi. Tapi yang jelas kayak gitu sih. Kalau kita tahu kita mengerjakan panggilan kita, nah kita memeriksa dirinya lebih gampang kan gitu ya. Ini kita lakukan karena kita ini enggak gitu ya. Nah, mungkin contoh lain kalau kamu pekerjaan itu baik, kamu merasakan deep gladness nggak gitu? Kamu suka cita gitu. Walaupun susah, walaupun banyak tantangan, tapi saya mau melakukannya. Dan ketika hasilnya apapun, saya tetap bersuka cita gitu. Nah, mungkin itu ya salah satu parameternya. Itu susah sih. Kamu kadang ya terus terang ya jujur buat sama diri sendiri aja susah ya teman-teman ya. Ya itu perlu latihan sih. Kita perlu sering memeriksa diri dan nggak ada yang tahu kok. Cuma kamu sama Tuhan aja yang tahu gitu. Orang lain nggak tahu kan. Heeh. Ya itu sih. Mm. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya mungkin lebih kepada pergumulan pribadi, gitu. Tapi mungkin membutuhkan pendapat dari Kakak, gitu ya. Iya. Jadi, oleh tuntutan keluarga, seandainya saya terjebak di karir yang bukan basic pendidikan, apakah memungkinkan saya kembali ke bidang basic saya, yaitu ke bidang pendidikan? Mengingat saya sudah terjebak di karir selama hampir 10 tahun. Dan saya pernah konseling dengan seorang konselor karir dan disarankan untuk mengambil S2. Menurut kakak bagaimana? Oke. Saya, nah ini nih yang banyak eh, salah ya. Saya nggak ada chartnya. Jadi jangan menyamakan panggilan itu dengan pekerjaan ya, occupation ya. Occupation itu kan pekerjaan ya. Kalau calling itu jauh daripada vocation eh, atau apa namanya eh, job itu tadi ya. Jadi kalau vocation itu profesi gitu ya. Kalau kalau job description itu menunjukkan jenjang karirnya gitu ya. Jadi saya ambil contoh misalnya apa? Vocation kamu itu apa? Mengajar ya. Bagaimana kamu job-job apa yang terkait mengajar? Profesi apa yang mengajar? Banyak. Dosen ya, guru SD, ya trainer, ngerti ya maksud saya. Jadi itu kan beda gitu ya. Jadi, nah itu selalu membangun karir di profesinya itu gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi kita cara pandangnya mesti dinamis gitu ya. Jangan ngerasa ya udah kalau saya udah 10 tahun jadi guru nggak mungkin buat saya untuk nggak jadi guru gitu atau di tempat yang sama. Jangan. Jangan kayak gitu ya. Jadi skill set apa sih yang dimiliki oleh pekerjaan yang saya lakukan ini? Nah, apa yang bisa ditransferable yang tadi saya bilang. Jadi maaf ya, saya akan berterus terang ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju pendidikan itu pasti mengubah nasib. Enggak. Banyak pendidikan yang abal-abal ya. Jadi sebenarnya life skill ya. Skill itu yang pasti akan mengubah hidup kamu gitu ya. Kamu S2 nggak jaminan. Banyak S2 nganggur sekarang gitu kan. Karena apa? S2 itu tujuannya bukan buat bekerja. S2 itu sebetulnya untuk akademis gitu. Kebanyakan akademik gitu. Harus berprofesi peneliti, kayak begitu-begitulah. Tailor kurikulumnya tuh ke situ supaya lebih intelektual gitu kan. Intelektual itu buat saya sangat tidak praktis gitu ya. Apa namanya skill yang nggak praktis gitu ya. Dan you have to be very excellent di situ kamu baru bisa eh, bagus gitu ya. Buat saya sih gitu. Daripada S2 mendingan kamu cari kursus atau apa
life skill apa. Jadi dari kamu, dari karir ini kamu identify, bisa ditransfer ke bidang yang mana yang kamu tertarik atau kamu merasa terpanggil gitu. Lalu nanti skill set apa yang harus kamu tambahin. Saya rasa gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terkait kandidat yang kelihatannya menarik di mata HR itu better yang pindah-pindah company, menunjukkan impact dan broader knowledge. Dan ada dua kasus, misalkan yang pertama untuk pekerja swasta, kadang karena umur jadi agak riskan untuk pindah-pindah. Apakah tetap disarankan untuk pindah kantor atau tempat bekerja? Kemudian yang kedua untuk pekerja ASN atau BUMN, mengingat jabatan agak sulit atau lama untuk naik, mutasi departemen, bagaimana cara menunjukkan impact yang nggak hanya di skop kecil, tapi juga lebih luas. Oke. Balik lagi ya, teman-teman ya, saya perjelas ya. Yang tadi contoh itu bukan untuk menentukan saya harus pindah pekerjaan atau nggak pindah pekerjaan ya, teman-teman ya. Bukan, tapi untuk memberikan ilustrasi selama kamu bekerja, apakah kamu sudah mengumpulkan meaningful experience atau tidak gitu ya. Meaningful experience itu akan membangun skill kamu. Yang tadi lagi ya, balik ke yang nomor satu itu tadi gitu. Jadi misalnya pekerjaan swasta karena umur agak riskan untuk pindah-pindah, apakah disarankan untuk pindah? Saya nggak bilang kamu harus pindah gitu. Jadi di sini bukan masalah ini ya, teman. Kamu udah excellent belum di situ gitu? Kamu udah excel belum gitu? Kamu udah kuasai belum skill-skill yang diperlukan untuk di situ? Misalnya pekerja swasta, let's say misalnya saya dari dulu di bidang finance gitu. Nah, finance kan banyak gitu. Ada accounting, ada tax. Kamu udah kuasai semua belum gitu? Nggak harus pindah kan gitu. Misalnya gitu ya. Oh, saya mau tax deh sekarang. Atau misalnya sekarang yang terbaru tuh di bidang finance tuh yang lagi dicari-cari di mana-mana. Misalnya risk management gitu ya. Itu dibutuhin banget sebetulnya gitu ya. Di mana-mana tuh kalau kamu lihat ada teman saya yang sampai dibajak ya. Dulu dia di GE di luar negeri di Barcelona kerjanya. Dibajak di sini oleh Bank Danamon, sekarang dibajak lagi di HSBC sampai dikasih apa? Dikasih saham supaya dia bisa jadi risk manager manajemen di situ gitu. Misalnya ya contoh ya. Jadi ada skill yang bisa transportable, bisa dipindah-pindahin dan bisa kepake di mana-mana. Jadi bukan kamu harus pindah, bukan. Karena kan di sini kita jaga-jaga ya tadi ya teman-teman ya. Gimana kalau tiba-tiba perusahaan kamu bangkrut? Gimana kalau kamu di PHK gitu? Kan tadi saya udah bilang kan situasi dunia sekarang kan tidak menentu gitu. But if you have this career fuels ya, punya bahan bakar untuk menunjang karir kamu ini, whatever happen tuh kamu lebih sulit gitu untuk digantiin gitu. Kamu punya skill set, jadi kamu bisa kepake gitu, kepake terus di satu perusahaan atau kepake di mana-mana. Kalaupun kamu harus pindah gitu ya. Eh, jadi umur bukan masalah ya. Umur akan jadi masalah kalau skill set kamu mandek. Lu segitu aja gitu, segitu aja. Udah deh kartu mati gitu, bohwat gitu ya. Udah masuk itu masuk masuk ke kotak gitu ya. Nggak bisa dikembangin lagi gitu istilahnya ya. Jangan sampai kita masuk kotak gitu ya. Itu teman-teman. Itu ya kalau pekerja swasta. Lalu untuk ASN ya. Hmm, Kalau ASN ini mungkin tujuannya ya bukan untuk naik jabatan atau mutasi karena kan itu di luar ini ya, di luar skop ya kadang-kadang ya itu ya. Itu kayak katanya kayak apa namanya ibu-ibu naik motor gitu ya. Nggak tahu tuh, cuman Tuhan sama dia yang tahu dia membelok kiri apa belok kanan gitu ya. Sennya kiri, sennya kanan gitu. Saya saya sering dengar gitu tuh dari teman-teman yang kerja di ASN atau BUMN dan itu tergantung daripada bosnya ya. Ada baiknya kamu mulai melihat politik kantornya ya gitu. Bukannya saya ngajarin kamu ABS atau apa bukan, tapi kalau kamu di pekerjaan ini BUMN dan ASN, you really have
to have the skill to view the situation gitu. Kamu baru bisa survive di situ. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita nggak mau begitu gimana untuk menginikan impact kita? eh, Kamu boleh berinisiatif gitu. Kamu cari project-project atau meminta project yang di luar skop kamu. Kalau nggak bisa juga, kembangkanlah skill kamu di luar pekerjaan dengan cara yang tadi kan saya bilang apa kamu bisa volunteer, ikut apa di luar kantor atau apa. Nah, itu untuk pengembangan diri kamu gitu. Sambil nanti tentu didoakan dan dilihat gitu. Kira-kira gitu. Nanti kan bisa dimasukin gitu. Kamu bisa upgrade skill set kamu di CV-nya gitu. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saat ini apakah ada lagi kakak abang yang hendak bertanya berkaitan dengan tema kita hari ini? Pertanyaan-pertanyaan, apakah masih ada? Kalau masih ada, boleh tulis di kolom chat, baik yang di grup ini ataupun personal juga boleh, dipersilakan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kak, saya tertarik dengan konsep growth mindset yang dibahas tadi. Saya pernah baca bukunya karya Carol Dweck yang menurut saya lebih mengarah ke ranah psikologis dan konsep self-help yang sering men-trigger jatuh pada dosa pengandalan kepada diri sendiri. Bagaimana kita bisa membedakan konsep self-help ini sudah ada pada pengandalan diri sendiri dan mengintegrasikannya dengan kehendak Tuhan? Terima kasih, Kak. Oke. eh s- em, Kalau saya nggak tahu, saya belum baca bukunya itu. Tapi saya kalau di apa di tingkat level praktis kita mentraining tuh kita hanya menekankan pada mindsetnya itu saja apa gitu ya. Saya nggak tahu kalau di bukunya itu dibahas tentang menolong self help itu saya nggak tahu. Tapi kita juga nggak pernah bahas itu loh gitu ya. Kalau saya lagi training anak-anak itu kita juga nggak mau kayak gitu ya. Bukan gimana ya? Self help itu nggak apa-apa asal bukan self ini mengandalkan diri sendiri sama membantu diri sendiri beda loh ya. Tahu nggak bedanya apa? Ya, apakah Tuhan akan menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri atau tidak melakukan sesuatu gitu ya? Ya mungkin bisa aja kalau dalam ranah kehendak Tuhan, tapi umumnya tidak gitu. Kayak di Amsal aja kan belajarlah pada semut, apa segala macam. Jadi usaha gitu loh sebetulnya ya di sini. Self help itu lebih kepada usaha gitu. Jangan kamu punya mentalitas minta gitu atau menunggu mengharapkan orang lain yang menolong kamu gitu. Nah, apakah self help itu membuat kamu tidak mengharapkan pertolongan dari Tuhan? Kan enggak gitu, tapi bantulah diri kamu. Bantu diri itu maksudnya apa? You do something sebetulnya gitu sih. Bukan bahwa oh kamu bisa nih mengatasi ini dengan diri kamu sendiri. Bukan ya. Jadi saya rasa itu enggak gitu ya. Kalau yang tadi saya maksudkan bukan ke arah situ. Saya nggak tahu kalau bukunya begitu atau enggak ya. Tapi jadi kan ora et labora kan ya. Kita berusaha dan berdoa, berdoa dulu, baru berusaha, lalu berdoa lagi gitu. Lalu usaha lagi ya gitu aja gitu dikendalikan gitu ya. Eh, Bagaimana nah itu kita perlu sering memeriksa diri. Nah, saya bagi lagi pengalaman saya ya. Kalau Achilles heel saya ini ya ini saya sering merasa hebat gitu. Saya sering merasa wah gila lu hebat lu ya. Saya berhenti bekerja ketika saya di puncak karir saya ya. Saya menjadi direktur dan saya merasa hebat sekali. Dalam waktu 1 tahun saya bisa membuat perusahaan itu dari rugi minus 16% menjadi plus 20% dalam 1 tahun. Tapi at what cost gitu ya. Nih rambut saya rontok dan saya harus tidak menjadi diri saya sendiri karena saya harus banyak bersiasat dan berini dengan klien-klien. Oh, pokoknya banyak deh ceritanya. Jadi, dan akhirnya pertanyaannya, saya balik lagi. At the first place, mengapa saya mengambil jabatan ini jadi direktur? Oh,
motivasi saya salah gitu. Saya itu kenanya di Achilles heel saya. Saya menerima tawaran jabatan itu karena saya merasa gengsi dan ego saya tersinggung. Anak buah saya di kantor yang lama yang eh, kerjaannya jelek gitu, berantakan, dulu sering make mistake waktu di bawah saya. Walaupun dia usianya lebih tua dari saya, dulu dia bawahan saya di kantor yang lama ya. Saya harus membersihkan kotoran dia sebanyak 2 M ya. Jadi ada budget 2 M yang dia nggak batalin gitu. Saya harus itu sama klien. Ya pokoknya banyak lah gitu. Dia jadi direktur gitu di kantor saya yang lama gitu. Nah saya jadi merasa, ih masa gue kalah nih sama dia nih gitu. Sebetulnya gitu ya. Sebetulnya saya udah nyaman dengan kondisi saya eh, sebelumnya gitu. Kok kayak gitu ya? Gue bisa nggak sih? Nih gue mau buktiin nih, gue bisa gitu. Dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Saya ambil tantangan itu untuk jadi direktur di company yang merugi itu dengan tugas mesti ngeberesin gitu. Udah selesai, saya ngerasa bisa nggak? Bisa, tapi ya itu timbul pertanyaan. Kamu jadinya mengandalkan siapa gitu? Saya Tuhan tegur saya banget gitu. Terus saya bergumul, saya benar-benar berhenti dalam posisi saya juga mau menguji ya, bukan menguji, saya mau berlatih iman saya lagi gitu. Bisakah saya bekerja mengandalkan Tuhan lagi? Saya berhenti kerja balik ke kampus tanpa ada rencana apapun, nggak tahu mau ngapain, nggak ada income apa-apa, nanti ke depannya gimana saya nggak tahu, saya diam aja gitu. Saya mau membiarkan Tuhan bekerja gitu. Ya udah, saya ke kampus, saya kuliah, ya saya punyalah tabungan untuk hidup gitu kan. Tapi di luar itu saya nggak tahu apa-apa gitu. Dan akhirnya apa? Tuhan buktiin nih, gua kasih nih gitu. Saya selalu mendapatkan pekerjaan dan proyek tanpa saya mencarinya. Tuhan kirim orang-orangnya. Itulah eh, kita jadi tahu gitu. Kita ngandelin diri kita atau ngandelin Tuhan gitu. Itu sih teman-teman. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak, Kak. Saat ini, apakah masih ada kakak abang atau rekan-rekan yang ingin bertanya? Boleh ditulis di kolom chat ataupun eh, di kolom chat grup ini, di Zoom, atau Japri juga boleh, private chat. Silahkan, apakah masih ada kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada, mungkin boleh closing statement dari Kak Wadli sekaligus nantinya doa tutup. Ya, baik. Eh, jadi teman-teman ya, adalah mungkin bagi kita untuk tetap bertumbuh dan berkembang di tengah situasi kita yang hidup dalam zaman pembuangan ya. Kita dalam masa pembuangan di tengah segala tantangan dan apa namanya hambatan ya, persoalan dan perubahan-perubahan di dunia ini. Jikalau kita tetap mengembangkan disiplin-disiplin rohani itu tadi sehingga kita tetap tinggal di dalam Tuhan gitu. Pasti semuanya itu Tuhan pakai ya, baik kegagalan, keberhasilan untuk pertumbuhan kita dan transformasi dari dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Saya rasa itu sih untuk penutupnya. Kalau gitu, mari kita tutup sesi malam ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Tuhan, Pencipta, Pemilik langit dan bumi, pemelihara kehidupan kami. Sampai pada hari ini, kami bersyukur untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing, menggerakkan hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, dan juga
boleh mendorong kami untuk mencoba mempraktekkan apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini, sambil terus berpegang kepada dan berpengharapan kepada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan kami, Tuhan bekerja bersama kami, dan Tuhan akan menumbuhkan kami di dalam segala situasi yang kami hadapi, terutama di dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing, situasi apapun yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan. Tuhan juga karuniakan kepada kami komunitas ataupun teman di mana kami boleh berbagi, Tuhan, dan Tuhan boleh mengembangkan juga eh, baik kerohanian kami maupun keterampilan skill set profesional kami di dalam kelompok-kelompok tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Engkau berikan istirahat yang baik dan kami boleh berkegiatan seperti biasa pada esok hari sambil terus berpegang kepada kasih-Mu Tuhan dan kuasa kebangkitan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.